Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka dukanya ternak entok sistem pembibitan. Entok merupakan jenis unggas yang terbilang cukup kuat daya tahan tubuhnya. Bahkan cara merawatnya pun cukuplah mudah. Entah itu merawat dengan cara ternak sistem pembibitan ataupun ternak sistem pembesaran. Namun meskipun begitu, namanya juga ternak, kita berhubungan dengan makhluk hidup. Tidak bisa dipungkiri, pasti akan ada masalah kematian. Karena masalah nyawa makhluk hidup di luar kemampuan kita sebagai peternak. Kita hanya bisa meminimalisir kematian itu dengan cara merawat ternaknya dengan baik dan benar. Ternak entok mau sistem pembibitan ataupun sistem pembesaran itu pasti akan ada kendala suka dan dukanya. Di antara sukanya, ternak entok itu bisa jadi hiburan kita setiap harinya. Merawatnya hingga mengembangbiakannya itu cukuplah mudah. Meskipun cuma asal ternak saja. Dan selain itu juga harga entok cukuplah tinggi di pasaran. Dari ternak entok sistem pembibitan tidak membutuhkan modal yang sangat besar. Cukup punya 1 atau 2 indukan dan 1 pejantan itu sudah bisa jalan. Dan untuk hasilnya kita mengandalkan penjualan dari anak-anaknya. Kuncinya selalu sabar dan konsisten pada saat merawatnya. Dan untuk biaya pakan pun tidak seboros pakan untuk pembesaran. Meski hasilnya tidak seberapa saat menjual anakan karena bibit indukannya masih sedikit, tapi sudah cukup membuat saya senang karena sudah berhasil mengembangbiakannya. Dan apabila ingin penghasilannya banyak, otomatis harus punya indukannya yang banyak juga. Normalnya indukan entok itu bisa bertelur 10 sampai dengan 12 butir, baru mulai bisa mengerami. Tapi ada juga indukan yang bisa bertelur lebih dari itu, tergantung kualitas indukannya. Bahkan indukan punya saya bisa mencapai 19 butir. Dan itu yang saya suka dari ternak entok sistem pembibitan. Selain merawatnya cukuplah mudah, pakan tidak seboros pakan pembesaran, dan juga lebih cepat menghasilkannya. Terutama bagi yang punya modal pas-pasan seperti saya. Tapi dari ternak entok sistem pembibitan itu, yang saya rasakan selain sukanya, ada juga dukanya. Salah satu dukanya dari ternak entok pembibitan itu, paceknya mabung dan indukan macet bertelur. Dari yang pernah saya alami, apabila pacakannya lagi mabung, itu makannya kurang nafsu, apalagi kawinnya. Jadi si betinanya pada nganggur dan tidak terbuahi. Otomatis produksinya pun jadi terhambat. Yang biasanya kalau indukan setelah menetaskan telurnya itu, paling lama 3 minggu sudah mulai bertelur lagi. Kalau pas menetas, anaknya diambil, dipisahkan dengan induknya. Dan itu merupakan suatu kendala kalau punya paceknya cuma 1 ekor. Beda kalau punya pacek 2 ekor, produksinya akan tetap normal seperti biasanya. Dan terus dukanya lagi selain paceknya kondisi mabung, yaitu indukan tiba-tiba macet bertelur. Penyebabnya kenapa indukan entok bisa macet bertelur, itu bisa terjadi dari beberapa hal. Bisa karena stres, bisa juga pas datang masa istirahat. Cuma kalau untuk masalah pakan itu kalau menurut saya tidak terlalu berefek. Cuma paling efeknya ke jumlah telurnya. Meskipun pakan asal-asalan, produksinya akan tetap normal. Beda dari jumlah telurnya saja. Faktor stres biasanya yang sangat berpengaruh. Entah itu stres karena banyaknya gangguan dari anak-anak entok, atau bisa juga karena nggak ada sarang untuk bertelurnya. Jadi sebaiknya sebelum indukan itu bertelur, sarang untuk bertelurnya itu sudah disediakan. Takutnya apabila si indukan sudah stres, itu akan lama sekali untuk bertelurnya. Solusinya sarang untuk bertelur sudah disediakan dan kandang pun disekat. Kandang khusus indukan dan kandang khusus untuk pembesaran. Selain itu juga indukan entok ada masa istirahatnya. Setelah beberapa kali indukan entok bertelur, akan datang masa istirahatnya. Itu yang pernah saya alami.
Dalam setahun itu bisa sampai 2 atau 3 bulan indukan tidak mau bertelur sama sekali. Meskipun sering dikawini dan setelah masa istirahat itu habis, indukan entok akan normal kembali bertelurnya. Ya, itulah dukanya ternak entok sistem pembibitan. Indukannya stres, tidak bertelur, dan masa istirahatnya juga lama, gak bertelur juga. Otomatis jadi tidak menghasilkan bagi kitanya sebagai peternak entok yang hanya mengandalkan menjual dari anak-anaknya. Cukup segitu saja teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.